wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi hari ini kami dari kelompok 4 manajemen 2D. Kita bakal bahas bareng-bareng tentang statistik dan statistika. Mungkin teman-teman di sini penasaran nih, ini yang bikin video ini dari mana nih? Soalnya pakai jas alma mater warna biru. Nah, jadi kita ini dari Universitas Majalengka. Universitas Majalengka ini adalah salah satu universitas terbaik di Majalengka. Kemudian kan di Universitas Majalengka nih banyak nih fakultasnya. Nah, kita ini dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, tentunya dari program studi manajemen. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa program studi manajemen adalah program studi unggulan ketika masa pendaftaran mahasiswa baru. Kemudian pastinya bangga dong udah masuk di universitas terbaik di Majalengka, kemudian masuk di program studi terfavorit ketika PKKMB. Nah, tentunya kita semua nanti yang akan coba menjelaskan apa itu statistik dan statistika, bangga banget bisa kuliah di Universitas Majalengka dan bangga menjadi bagian dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, jadi video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari statistik dengan dosen pengampu Haji Mas Duki IRMSI. Semoga nanti video ini bisa teman-teman simak sampai selesai ya. Nah, untuk anggota kelompoknya yaitu ada Risma Sapitri, kemudian ada Novia Putri, dan ada saya sendiri yaitu Lutfi Nur Najmi Awalia. Nah, jadi di video kali ini akan ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian statistik dan statistika. Yang kedua ada jenis-jenis statistik. Yang ketiga ada populasi dan sampel. Yang keempat ada data dan data statistik. Nah, keempat materi ini bakal kita bahas bareng-bareng dengan anggota kelompok saya. Untuk materinya nanti akan dimulai di pengertian statistik dan statistika. Untuk itu kepada teman saya Risma Sapitri, saya persilahkan. Kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau bisa disebut juga dengan data, baik dalam bentuk angka dan bukan angka, yang biasa disebut juga dengan kuantitatif dan kualitatif. Statistik di dalam bahasa Inggris bisa diartikan sebagai ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel, yaitu lawan dari kata parameter yang berarti ukuran yang diperoleh atau berasal dari populasi. Sedangkan statistika bisa diartikan sebagai ilmu statistik. Nah, apa sih itu ilmu statistik? Jadi, ilmu statistik itu yang mempelajari, mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan memberikan interpretasi terhadap sekumpulan bahan keterangan yang berupa angka, agar dapat memberi pengertian dan makna. Yang selanjutnya ada jenis-jenis dari statistika. Jenis-jenis statistika ini ada 2, yaitu yang pertama statistika deskriptif dan statistika induktif. Statistika deskriptif itu merupakan metode pengumpulan atau penyajian hasil pengamatan data. Di dalam statistika deskriptif ini hanya menyajikan data dari sampel saja. Seperti contohnya ada tabel, grafik, diagram, dan lain sebagainya. Pokok bahasan di dalam statistika deskriptif ini ada 5, yaitu yang pertama penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, dan deret berkala. Yang kedua, statistika induktif. Statistika induktif ini merupakan metode analisis sebagian data, yaitu data dari sampel tadi, yang kemudian digunakan untuk melakukan penaksiran mengenai data secara keseluruhan yang disebut juga populasi. Pokok bahasan di dalam statistika induktif ini juga ada 5, yaitu yang pertama probabilitas dan teori keputusan, yang kedua metode sampling, yang ketiga teori pendugaan, yang keempat pengujian hipotetis, dan yang terakhir regresi akolerasi statistika non-permatik. Nah, yang selanjutnya ada pengertian sampel dan populasi. Jadi populasi itu merupakan jumlah keseluruhan objek yang akan diteliti, yaitu dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, maupun benda-benda. Nah, contohnya itu seperti populasi dari mahasiswa FEB di UNMA, artinya jumlah keseluruhan mahasiswa FEB yang ada di UNMA. Yang selanjutnya sampel. Sampel itu merupakan sebagian kecil dari populasi tadi. Contohnya seperti sampel dari populasi mahasiswa FEB UNMA, yaitu ada akuntansi, manajemen, dan ekonomi syariah.
Nah, yang selanjutnya ada data dan data statistik. Data adalah kumpulan angka atau bilangan yang mempunyai makna tertentu. Kemudian, data statistik adalah data yang memiliki angka atau bilangan yang mempunyai makna tertentu dan memiliki standar deviasi atau varians. Kemudian ada macam-macam data. Nah, macam-macam data dalam statistika ini ada 4 macam, yaitu data berdasarkan jenisnya, data berdasarkan sumbernya, data berdasarkan skalanya, dan data berdasarkan jenis waktu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada data berdasarkan jenisnya. Data berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau data yang berbentuk kualitas, misalnya baik, buruk, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka dan dapat diukur dengan skala numerik. Kemudian data kuantitatif ada 2 macam, yaitu ada discrete dan ada data continue. Data discrete adalah data dengan nilai terbatas. Contohnya jumlah mahasiswa kelas manajemen 2D. Nah, sedangkan data continue adalah data dengan nilai tidak terbatas. Contohnya suhu ruangan, suhu badan, dan lain sebagainya. Data berdasarkan sumbernya ada 2 macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Misalnya, kita ingin mengetahui pendapatan di suatu desa pada tahun 2020 misalnya. Nah, kita harus pergi untuk wawancara atau memberikan kuesioner pada warga di desa tersebut. Ketika kita memperoleh data dari kuesioner dan wawancara tersebut, data yang diperoleh tersebut adalah data primer. Kemudian yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya. Misalnya, kita tadi ingin mengetahui tentang penghasilan di suatu desa pada tahun 2020. Namun, kita langsung memintanya kepada bagian sekretaris desa misalnya. Nah, data yang kita peroleh dari sekretaris desa tersebut adalah data sekunder karena kita tidak langsung mendapatkan data tersebut dari warga masyarakat tersebut. Nah, yang ketiga ada data berdasarkan skalanya. Data berdasarkan skalanya ada 4, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Nah, kita bahas satu-satu ya. Data nominal adalah data yang ditetapkan atas dasar penggolongan atau yang bersifat membedakan. Contohnya jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian ada agama Islam, agama Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada data ordinal. Data ordinal adalah data yang didasarkan pada dasar jenjang. Kemudian skala ini didasarkan pada ranking. Misalnya contoh pengetahuan masyarakat tentang COVID-19. Misalnya kurang nilainya 1, cukup nilainya 2, dan baik nilainya 3. Nah, kemudian yang selanjutnya ada data interval. Data interval adalah menunjukkan, skala ini menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain mempunyai bobot yang sama. Misal, pengukuran suhu badan dapat membentuk variabel interval jika 3 buah objek berturut-turut misalnya A, B, dan C memberikan skala interval yang sama. Kemudian ada data rasio. Data rasio menunjukkan bahwa skala pengukuran rasio memiliki nilai 0 mutlak dan jarak yang sama. Misal, berat badan A 60 kg dan berat badan B 120 kg. Maka dapat dikatakan bahwa berat badan B 2 kali lipat dari berat badan A. Nah, data yang terakhir adalah data berdasarkan dimensi waktu. Data berdasarkan dimensi waktu ada 3, yaitu time series, cross section, dan polling. Nah, yang pertama, time series. Data time series adalah data yang mempunyai lokasi tunggal namun dalam waktu yang banyak. Misalnya, data produksi perusahaan A pada tahun 2018 sampai tahun 2022. Kemudian, ada data cross section. Data cross section ini adalah data yang memiliki lokasi yang banyak dan memiliki waktu yang tunggal. Misalnya, data produksi perusahaan XYZ pada tahun 2022.
Kemudian yang terakhir ada data polling. Data polling ini adalah data yang kombinasi antara data time series dan cross section, yaitu dengan data yang memiliki lokasi yang banyak dan tahun yang banyak juga atau waktu yang banyak juga. Contohnya adalah data produksi perusahaan A, B, dan C pada tahun 2018 sampai tahun 2022. Nah, jadi itu tadi materi tentang statistik dan statistika. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kita sebagai pembuat video dan bagi teman-teman bagi yang sudah menyimak sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.